Sial, aku gagal culik anak hari ini. Ibu-ibu sekalian, menutup aurat itu kan hukumnya fardhu ain. Artinya setiap orang wajib menutup, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma batasnya aja yang berbeda. Kalau laki-laki auratnya seapa, kalau perempuan auratnya juga seapa. Nah, perempuan juga beda. Kalau auratnya perempuan yang jadi budak seapa, yang wanita merdeka seperti kita juga seapa. Kalau wanita merdeka seperti kita, ini wajib nutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma sering Umi bilang, kalau kita sudah berniat untuk pakai jilbab, berniat untuk nutupin aurat, jangan sampai salah tuh niatnya. Rasulullah pernah bersabda, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amalan-amalan yang kelihatannya kayak ngamalin ajaran agama, tapi pada akhirnya dia itu menjadi amalan dunia alias pahalanya hilang. Kenapa? Bisu'in niyah, karena salah niatnya, rusak gara-gara niat. Tapi wakam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Banyak juga amalan-amalan yang kelihatannya kayak duniawi. Ada orang nyari duit mulu, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Padahal tujuan dia cari duit itu pertama pengen nyenengin anak keluarganya. Yang kedua pengen ngasuh anak yatim. Yang ketiga misalnya kalau misalnya dia lagi ada sumbangan-sumbangan, dia pengen bantu yang paling depan. Kelihatannya perbuatan dunia cari duitnya. Tapi karena niatnya bagus, fayasiru min a'malil akhirah, maka itu termasuk amal-amal akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian, hati-hati di dalam masalah niat. Jangan sampai kita pakai jilbab niatnya salah. Takut kalau niatnya salah kita ke bawah salah. Na'udzubillah min dzalik. Fitri, ayo. Nenek sholat dulu. Nanti setelah sholat kita ke rumah sakit jenguk ayah ya. Bu, aku butuh uang. Kamu udah makan? Aku nggak butuh makan. Aku butuh uang 20 juta. Sekarang juga. Ayo cepet kasih Uang aku. untuk apa sih? Kamu harusnya sadar. Suami kamu sedang di rumah sakit. Butuh biaya banyak. Kok kamu malah minta uang? Aduh, udah deh, Bu. Sekarang itu yang aku butuhin bukan ceramah, tapi uang. Ayo, kasih ke aku. Bu, Nenek nggak punya uang, Bu. Heh, diam kamu anak kecil. Gak usah ikut campur urusan orang tua. Iya, bener, Bu. Heh, diam kalian. Campur lagi. Sayang, maaf ya, aku hari ini nggak bisa kasih kamu uang. Aku tuh butuh uang itu hari ini juga. Harusnya hari ini tuh uang tagihan aku keluar, tapi nggak bisa keluar. Tapi aku janji, besok uang itu pasti ada buat kamu. Besok? Sayang, aku tuh benar-benar butuh uang itu hari ini juga. Kalau uang itu nggak ada, bisnis aku tuh bisa kacau. Oke. Aku janji sama kamu, kalau hari ini pasti ada uang buat kamu. Makasih, sayang. Mas, aku butuh duit. Uang untuk apa? Aku mau bisnis. Lebih baik kamu jaga anak-anak. Emang kamu pikir selama ini aku nggak jagain anak-anak? Lama banget. Gimana sih? Kamu mau apa, Wati? Wati. Berapa nomor pinnya? Di ATM itu udah gak ada uangnya. Udah habis buat biaya pengobatan. Aku ini istri kamu, Mas. Jadi aku berhak minta uang aku sama kamu. Aku mohon, Wati, jangan. Berapa nomor pinnya? Berapa? Jangan, Wati. Kamu kasih nomor pinnya. Jangan, Wati. Kasih nomor pinnya. Ya Allah. Berapa? Tanggal lahir Ayu. Jalan sih Hambali. Awas aja kalau ketemu. Dia masih ngasipin salah. Duh, tapi aku harus gimana nyari duit bos Firman?
Itu kan Bu Wati. Jangan dibawa kemana itu, Aini? Nih, 10 juta ya. Makasih ya Mbak. Oh ya Wati, kalau kamu bisa lebih banyak lagi kasih anak hasil culikan kamu, kamu juga akan mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Kalau gitu saya usahakan setiap hari dapat 1 anak untuk diculik Mbak. Oke, good. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke. Sayang, makasih ya. Kalau bisnis aku lancar nanti, pasti aku akan ajak kamu senang-senang kemanapun kamu mau pergi, aku ajak. Iya sayang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus membunuh suami kamu. Wati, kamu kemana ini tuh, Aini? Aini siapa ya? Alah, jangan pura-pura nggak tahu. Tadi saya lihat Aini sama kamu. Mbak itu jangan nuduh ya, jangan fitnah. Malu tuh sama jilbab. Saya nggak fitnah, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan ini, saya punya buktinya. Ayo, kembaliin. Kalau enggak, saya laporkan sama Bu Indah. Sini, enggak. Sini handphonenya. Enggak akan, ini handphone saya. Sini. Ini akan jadi barang bukti buat saya kasih tahu sama Bu Indah. Sini, kasih handphone. Sini. Tidak. Jangan macam-macam sama saya. Siniin handphonenya, siniin. Wati. Bu Indah, Ada apa Bu? tadi pagi saya lihat Bu Soleha bawa Aini. Saya takut ada apa-apa sama Aini, Bu. Cepat Ibu lapor ke Pak Lurah. Supaya polisi nangkep dia, Bu. Karena dia udah nyulik Aini. Udah, sekarang kita cepat ke tempat Pak Lurah. Ayo, Bu. Aku udah nggak punya bukti buat ngelaporin kalau Bu Wati itu yang ngambil Aini. Tuh, tangkap tuh. Astagfirullahaladzim. Saya tangkap dia. Astagfirullahaladzim. Kamu culik anak saya, balikin anak saya. Saya nggak menculik Aini, Bu. Kamu bohong. Saya tadi pagi lihat sendiri. Dia yang culik Aini. Kalau nggak diculik, Aini itu pasti masih ada. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wati, kamu jangan asal fitnah kamu. Kamu memutarbalikkan fakta, Wati. Bu, bukan saya yang ngambil Aini. Jelas-jelas Aini dia yang bawa, Bu. Nggak Dia. mungkin. Kalau saya menculik Aini, itu nggak mungkin. Justru saya yang ngasih tahu Bu Indah kalau Aini itu diculik. Pak, sekarang bawa dia ke kantor polisi. Kalau nggak, anak-anak di sini bisa diculik sama dia. Astagfirullahaladzim. Ayo. Kamu bohong sama aku. Bohong apa? Kamu kasih nomor PIN ATM itu salah. Ternyata kamu kesini hanya untuk urusan uang. Karena itu cuma satu-satunya yang kamu bisa kasih ke aku. Cuma nafkah yang gak seberapa itu. Nafkah batin. Kamu juga gak bisa kasih. Lihat, sekarang kamu bisanya cuma tiduran di ranjang rumah sakit. Punya uang sedikit aja udah sok. Halo Mbak Mirna. Iya, saya akan usahakan hari ini culik 1 anak ya. Asalkan saya dibayar kontan. Iya. Makasih Mbak. Aku udah dengar semuanya. Ternyata kamu penculik.
jangan asal nuduh kamu. Ternyata selama ini kamu banyak uang. Kamu udah berubah. Kamu udah berubah, Wati. Pantesan selama ini kamu gak diskon. Kamu nggak... Mas, aku lakukan semua ini demi anak kita. Karena apa? Lihat, sekarang kamu tuh nggak becus kerja, nggak bisa ngasilin duit. Bisanya cuma tiduran aja di ranjang rumah sakit kan, cuma ngabisin duit. Mas, kamu lihat aku dong, kamu tuh nggak pernah bisa ngargain aku. Kamu tuh emang laki-laki nggak berguna. Dan kamu tuh emang mati tuh. Nenek kenapa? Nenek baru mimpi buruk. Ayo. Nenek mau nelpon siapa? Nenek mau telepon ibu kamu. Nenek khawatir sama bapak kamu. Handphone ibu kamu mati. Ya Allah. Kalian itu nggak usah nangisi bapak kalian lagi. Bapak kalian tuh udah meninggal. Jadi nggak mungkin hidup lagi. Wati, hati-hati kalau bicara. Emangnya aku salah, Bu? Bener kan? Mas Hambali tuh nggak pernah akan bisa hidup lagi. Tapi mereka itu masih kecil. Mereka baru saja kehilangan bapaknya. Gak boleh begitu bicaranya. Ya tapi nggak usah kelamaan juga nangisnya. Ya tapi terserah kalau mau nangis di sini, nangis aja situ. Aku sih males di sini, panas. Azim. Saya suka dengan prestasi kamu, Wati. Dalam sebulan kamu bisa dapetin 5 anak yang kamu culik. Good. Saya tuh pengen banget bisa jadi seperti Mbak Mirna. Kamu bisa. Kalau misalnya kamu bisa meningkatkan prestasi kamu dengan banyak menculik anak-anak kecil, kamu akan saya angkat jadi asisten saya nanti. Iya, Mbak. Hey. Mbak, kenalin. Ini Firman. Halo, Mirna. Firman. Oke, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Iya, Mbak. Sayang, sini. Siapa tuh? Bos aku. Ya Allah, Wati, di mana sih? Kok handphonenya nggak diangkat-angkat? Nek, badannya Fitri gemetar. Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Yaudah, ayo Nek. Ini mobil siapa ya? Apa mungkin mobil temannya Wati? Iya, sayang. Aku akan segera menikahi kamu. Kamu pasti bohong kan? Wati, bawa masuk laki-laki ke kamar. Ini nggak bisa dibiarkan. Wati, Udah rumah tangga ya. buka pintunya, Wat. Wati, buka pintu. Tunggu di sini. Ada apa, Bu? Kenapa sayang? Kamu ini nggak ngerti agama, Wat? Hah? Suruh keluar laki-laki ini, suruh keluar. Dia tamu aku. Kenapa? Ibu nggak ikhlas, ibu nggak rela kalau laki-laki ini masuk ke kamar almarhum suami kamu. Bu, ini kamar aku dan ini rumah aku. Jadi terserah apapun yang aku lakukan di rumah ini mau aku. Astagfirullah, Wati, jaga ucapan kamu, nak.
Suruh keluar. Ibu nggak sudi dia ada di sini. Lebih baik ibu yang keluar dari rumah ini, bukan dia. Ayo sana pergi. Wati, suruh keluar dia. Ini siapa? Ibu mertua aku. Perempuan gak penting. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak. Wati, kamu tega sekali sama ibu. Suruh keluar laki-laki ini. Anak kamu sakit, anak kamu dirawat di rumah sakit. Aku gak peduli. Aku juga gak percaya. Kasihan anak kamu, Wat. Allahu Akbar. Wati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nek, kapan adik pulang? Sabar ya. Nanti kalau dokter bilang suruh pulang, ya sudah kita pulang, ya. Assalamualaikum. Halo, Bu. Ibu pasti udah nyuri duit aku kan? Astagfirullahalazim. Bu, ibu nggak usah pura-pura nyebut. Ibu itu emang nggak tahu terima kasih ya. Masih untung aku nggak usir ibu dari rumah ini. Sekarang pakai nyuri duit aku lagi. Ibu benar-benar nggak nyuri uang kamu, Wati. Alah, jangan bohong. Ayo ngaku. Buat apa ibu bohong? Ibu sekarang di mana? Ibu sekarang pasti lagi foya-foya pakai duit aku kan? Kamu harus tahu ya. Ibu sekarang di rumah sakit. Fitri sakit panas. Bu, halo? Ibu? Sial. Ngapain kamu kesini? Oh, jadi kalian ada di sini? Sini. Apa sih kamu mau apa? Pasti uang aku ada di sini kan? Enggak, ibu nggak curi uang kamu. Kemana uangku? Kemana uangku? Enggak, Wati. Ibu nggak curi uang kamu. Bohong. Pasti ibu udah simpan uang aku kan? Di mana? Benar, Bu. Nenek nggak punya uang, Bu. Diam kamu. Kecil ikut-ikutan. Di mana, Bu? Kan ibu udah bilang, ibu nggak curi uang kamu. Mbak Mirna nelpon aku. Halo, Mbak. Oh, iya, bisa. Sekarang saya ke sana. Wati, kamu jangan pergi. Kamu harus tengokin Fitri. Dia di IGD. Panas sekali badannya. Aku ada urusan penting. Minggir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat mobil ini? Iya, Mbak. Mobil ini bisa kamu pakai. Yang bener, Mbak. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus bisa menyerahkan 2 anak hasil culikan kamu kepada saya setiap 1 bulan. Iya, Mbak. Kalau itu saya sanggup. Oke. Makasih ya, Mbak. Makasih. Dek, kamu makan ya, biar kamu cepat sembuh. Tamu siapa, Kak? Kakak juga nggak tahu, Dek. Nek, Nenek, ada tamu. Halo anak-anakku sayang. Apa kabar kalian semua? Ibu kangen banget sama kalian. Kalian kenapa? Ibu udah nggak sayang sama kita. Heh, ayo. Siapa yang nggak peduli sama kalian? Siapa yang nggak sayang sama kalian? Ibu itu banting tulang di luar cari uang untuk kalian. Hati-hati bicara kamu ya. Ibu udah nggak peduli sama kita. Sampai adik di rumah sakit, ibu juga nggak peduli. Ya, masuk. Ibu lagi bicara sama kalian. Ayo. 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 Ayo buka pintunya, ayo. Buka pintunya, ayo.
kalian harus tahu kalau ibu itu sayang sama kalian. Ibu cari duit itu untuk kalian. Dan sekarang ibu punya mobil itu untuk supaya kalian bisa jalan-jalan. Buka pintunya, ayo buka. Ayo, dengerin ibu. Ayo buka pintunya. Wati, mereka itu butuh kasih sayang kamu. Aku itu banting tulang untuk cari duit. Itu untuk mereka, karena aku tuh sayang sama mereka. Kamu tidak menemani mereka di rumah sakit, terus itu kamu bilang sayang? Sebetulnya kamu tuh kerja di mana, Wat? Ibu tuh gak perlu tahu aku kerja di mana. Sekarang kehidupan kamu sudah berubah. Tiba-tiba kamu beli mobil. Ibu penasaran, kamu kerja di mana sih? Ibu tuh gak perlu tahu. Ibu harus tahu, ibu perlu tahu karena ibu ini orang tua kamu. Salah, harusnya ibu tuh tahu diri dong. Ibu itu bukan orang tua kandung aku. Ibu itu cuma mertua. Harusnya setelah Mas Hambali meninggal, ibu itu bukan siapa-siapa aku lagi. Wati, kamu mau kemana? Mau kemana, Nak? Bukan urusan ibu. Udah berkali-kali aku udah bilang ini bukan urusan ibu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tungguin anak kamu di rumah. Sombong banget sih. Wati. Astagfirullahaladzim. Tadi menurut Umi bagaimana? Kalau menurut Umi, Bu Fatimah ya, pertama Bu Fatimah harus bicara dari hati ke hati. Nah terus lagi misalnya mantu ibu bilang, saya melakukan itu tidak ada saksi kok. Bu Fatimah kasih tahu. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi ingat nak, bahwasanya yang bisa menjadi saksi itu bukan saja manusia. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu jelas dikatakan, asyuhada'u 'alan nasi sab'atun. Ada 7 golongan yang bisa menjadi saksi memberatkan apa yang kita lakukan. Yang pertama al-malaikatu, malaikat secara keseluruhan itu menjadi saksi kita. Terus yang kedua al-ardu, bumi di mana kita berpijak itu juga menyaksikan nanti apa yang kita lakukan. Yang ketiga zaman, waktu. Terus yang keempat al-lisan. Mulut kita sendiri, ucapan kita sendiri itu menjadi saksi. Yang kelima al-arkan. Arkan itu artinya anggota tubuh kita keseluruhan. Yang keenam saksi itu adalah malaikat, 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita. Atid dan Rokib. Nah yang ketujuh yang menjadi saksi itu ad-diwan. Diwan itu artinya catatan amal perbuatan kita. Selanjutnya setelah ibu bicara dari hati ke hati, jangan lupa doain. Sebab yang bisa ngerubah hati manusia itu kan hanya Allah. Allah itu memberikan apa yang kita minta kalau kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa yang Ibu Fatimah panjatkan, Allah akan buka pintu hatinya. Astagfirullahaladzim. Kalau seperti ini sih tidak bisa dibiarkan, Bu. Makanya, Pak, tolong usir laki-laki itu, Pak. Baik, Bu. Saya akan usir dia. Tapi, Pak, tunggu dulu. Sebelum saya pulang, Bapak jangan usir dulu ya. Soalnya saya mau ngambil cucu saya. Saya nggak mau kalau cucu-cucu saya itu melihat ibunya melakukan perbuatan dosa, Pak. Saya nggak mau. Iya. Terima kasih, Pak. Sayang. Minggu-minggu ini tuh aku butuh uang yang sangat besar. Kalau proyek ini goal, keuntungannya bisa 3 kali lipat. Oh ya? Jadi kamu butuh uang berapa? Sekitar mungkin 100 juta kali ya. Wati! Wati! Bu! Buka pintunya, Bu! Itu siapa sayang? Itu kayaknya suara warga sini. Mungkin mereka mau usir kamu. Ada apa, Pak Lurah? Ibu Wati, kami tidak menginginkan kalau ada warga yang membawa tamu bukan muhrimnya dibiarkan menginap. Siapa juga yang membawa tamu yang bukan mukrimnya, Pak? Kamu! Jangan asal nuduh ya. Saya tahu aturannya, jadi saya nggak mungkin melakukan itu. Jangan bohong kamu.
Ya udah kita periksa aja dalam. Geledah. Silakan. Ayo, masuk. Geledah. Ayo Pak, geledah aja kalau gitu. Kamu geledah kamar ini. Kamu geledah. Sisanya ikut saya. Jangan sembunyi. Keluar, jangan sembunyi, woi. Nggak ada Pak. Dari kemana kagak ada Pak. Jadi siapa yang melapor ke Bapak kalau saya bawa laki-laki yang bukan muhrim saya ke rumah ini? Siapa, Pak? Ibu mertua saya yang lapor. Kalau sampai ibu mertua saya yang lapor, berarti Pak Lurah dan bapak-bapak semua ini belum tahu siapa ibu saya. Maksudnya? Begini, Pak. Semenjak suami saya meninggal, ibu saya suka ngelantur. Jadi jangan pernah percaya sama omongannya. Gitu ya. Ya sudah kalau begitu saya permisi. Ayo, Bapak. Iya, Pak. Untung aja Firman aku suruh kabur lewat jendela. Bu! Sini. Aduh. Ada apa, Wan? Apa maksud Ibu lapor-lapor aku ke Pak Lurah? Ibu mau mempermalukan aku di depan warga? Iya? Enggak, Wat. Ibu hanya tidak ingin kamu mendekati perjinahan saja. Bu, aku udah bilang sama Ibu, jangan pernah urusin kehidupan aku. Tapi kamu jangan bawa laki-laki ke rumah ini, Wan. Asal Ibu tahu ya, aku mau bawa laki-laki 100 pun di sini, itu bukan urusan Ibu. Aku udah bilang kan berkali-kali sama Ibu, kalau aku sama Ibu itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu ini ibu kamu, Wati. Ibu berhak menasihati kamu. Ibu dari apa? Ibu dari Hong Kong. Ngelahirin aku aja enggak. Bu, aku ingetin sekali lagi sama Ibu ya. Jangan pernah urusin urusan aku. Atau Ibu mau aku usir dari rumah ini. Udah deh Bu, aku udah capek. Sekarang Ibu lebih baik beresin kamar aku. Sana! Ini handphone siapa ya? Aku kok kayaknya nggak pernah lihat Wati pakai handphone ini. Ini kan foto Wati sama Aini. Jadi ini handphonenya siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ini pasti handphonenya Soleha. Jangan-jangan Soleha kena fitnah dan yang menculik itu adalah Wati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu, kembalikan handphonenya. Jadi benar ya, ternyata kamu yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Bu, jangan macam-macam ya. Sini kembaliin. Enggak, percuma handphone ini kamu rebut. Karena Ibu sudah lihat semua foto-foto kamu di sini. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Kalau kamu adalah penculik anaknya Bu Indah. Bu, maafin aku Bu. Aku memang salah. Aku memang yang menculik Aini Bu. Tapi aku melakukan itu semua untuk Mas Hambali, Bu. Apa maksud kamu? Uang dari penculikan, semuanya untuk uang pengobatan Mas Hambali, Bu. Tapi Wati, kamu itu sudah memfitnah Soleha. Soleha tidak bersalah. Kamulah yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Wati, kamu harus menyerahkan diri pada polisi, nak. Kasihan Soleha. Keluarkan dia dari penjara. Iya, Bu. Iya.
Aku janji, Bu. Aku akan menyerahkan diri ke polisi dan akan mengeluarkan Soleha. Aku janji. Maafin aku ya, Bu. Aku janji. Aku akan bertaubat, Bu. Aku akan cari cara buat nyingkirin kamu perempuan tua. Barang bukti kalau aku ini penculik sudah musnah. Sekarang saatnya aku musnahkan perempuan tua itu. Alhamdulillah ya Allah, Wati sudah benar-benar bertobat. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengabulkan doaku. Yes, usahaku berhasil membuat kamu percaya kalau aku ini udah bertobat. Sebentar lagi aku akan membuatkan jus kesukaan kamu, tapi dengan pecahan bohlam. Lagi apa kamu, Wat? Ibu, nih aku lagi bikinin jus kesukaan ibu, jus buah naga. Alhamdulillah, gak usah repot-repot, Wati. Gak apa-apa, Bu. Anggap aja ini permintaan maaf aku karena kemarin sikap aku kurang enak sama ibu. Alhamdulillah, ibu sudah lama semenjak Hambali meninggal belum pernah minum jus kesukaan ibu. Terima kasih ya, Wat ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Jus untuk ibu tersayang. Terima kasih ya, Wati. Iya, Bu. Sama-sama. Ayo diminum jusnya. Ayo diminum, Bu. Kenapa? Sakit ya? Sakit kesian. Asal ibu tahu, jus itu untuk orang yang sok tahu kayak ibu. Ngerti? Yang nggak tahu diri kayak ibu. Sekarang kamu nggak akan pernah bisa lagi bicara. Dan kamu nggak akan pernah jadi saksi aku karena aku ini adalah penculik anak Ibu Indah. Sayang,
Kayaknya malam ini aku mau senang-senang di rumah kamu deh. Dengan senang hati sayang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku nggak mau ngelihat perempuan tua itu di rumah kamu. Kamu tenang aja. Aku bisa usir dia ke kamar mandi atau aku simpen dia di gudang. Supaya kamu nggak bisa lihat dia. Nyebelin kan? Terus kita bisa senang-senang terus dong. Iya dong. Joget terus. Oh. Ya Allah, lindungilah anakku Wati, ya Allah. Kembalikanlah Wati ke jalan yang benar. Jauhkanlah dia dari api neraka-Mu, ya Allah. Hamba sangat sayang padanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa aku bilang seru kan? Iya, aku percaya deh. Yuk, masuk. Aku harus menghalangi mereka. Mereka tidak boleh berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Kamu tuh berani. Kamu tuh. Apa sih? Kamu mau apa sih? Aduh, perempuan bisu. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Udah ah. Kamu ini apa-apaan sih? Udah dibilang jangan ikut campur urusan aku. Kamu minta dikasih pelajaran ya? Sini. Sini ikut. Ayo ikut. Masuk. Masuk. Tuh. Itu akibatnya selalu ikut campur urusan aku. Sain tuh. Udah. Ada-ada aja tau gak? Yuk. Belum ayo. Mandi, belum mandi. Firman. Halo Mbak Mirna. Wati, hari ini adalah jadwal pengiriman anak hasil culikan. Tapi jumlahnya masih kurang 1. Jadi, kamu harus menculik 1 anak lagi hari ini juga. Baik Mbak. Ngerti kan? Jangan sampai gagal. Iya Mbak. Ibu, tolongin nenek, Bu. Ibu. Emang kenapa sama nenek kamu? Ibu ada di kamar mandi. Ada apa sih? Ayo, Bu. Aduh, iya sebentar. Kenapa sih? Nenek. Heh, nenek kamu itu lagi tidur. Jadi jangan diganggu. Nenek pingsan, Bu, bukan tidur. Kamu nggak lihat tuh, nenek kamu pulas tidur begitu? Kalau nenek tidur, nggak mungkin di kamar mandi. Ya udah, urusan kalian. Ibu mau pergi, ada urusan. Ibu jangan pergi. Ibu harus tolongin nenek dulu. Apanya yang harus ditolong? Nenek kamu tuh nggak kenapa-napa. Ya udah yuk, kita bawa nenek ke kamar aja. Tapi kan kita nggak kuat, Kak. Kita minta tolong warga aja yuk. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau cari bantuan dulu. Nek, bangun, Nek. Kita jalan-jalan ya. Mau
sama-sama. Halo, Ma? Iya, aku udah sampai nih. Mama di mana? Oh, di pasar juga. Iya, aku udah di pasar, tapi aku nggak tahu di mana nih kita. Aku ancar-ancar dulu deh, Ma, ketemu di mana biar tahu. Bentar. Adek, kita beli permen yuk. Yuk, ini taruh situ aja ya. Ya, kita beli permen ya. Oke, ayo ikut tante ya. Woi, anak gue penculik! Woi, jangan lari lo! Woi, jangan lari lo! Anak gue! Woi, jangan lari lo! Woi! Woi! Udah. Diam. Jangan main hakim sendiri. Sekarang lu bilang, di mana anak gue? Anakku mana? Ampun, Pak. Ampun. Mas, kok kamu ngebiarin anak kita sendirian di sana sih? Cepat kamu bawa aku pergi dari sini atau aku bongkar hubungan kita di depan dia. Wah, dia yang menculik anak kita. Biar saya bawa dia ke polisi. Dia tunggu sini, Pak. Wah, cepat. Ikut ke polisi. Kamu jahat. Ternyata kamu udah punya istri. Kenapa kamu bohongin aku? Yang jahat itu aku apa kamu? Kamu itu penculik anak. Aku menyesal hubungan sama kamu, tau? Aku yang nyesal. Asal kamu tahu ya, aku tuh nggak pernah serius berhubungan sama kamu. Dan bila kamu mau bongkar semua hubungan tentang kita ini, kamu nggak ada bukti. Firman, berhenti sekarang. Kamu turun dan tinggalin aku sama mobilku ini. Ayo berhenti. Nggak, aku nggak akan berhenti dan aku akan bawa kamu kantor polisi. Enggak, sekarang juga berhenti. Berhenti! Firman, berhenti! Berhenti! Aduh. Firman. Aduh. Aduh. Apa-apaan sih? Bu, jangan kasar sama nenek dong. Nenek kan lagi sakit. Heh, jangan banyak ngomong ya. Mendingan sekarang kalian siapin aku makan siang. Aku lapar. Kita dari pagi belum makan. Nenek kehabisan uang. Terus juga gak ada. Wah, emang ya kalian tuh selalu aja bisa nyusahin doang. Nih, beliin nasi padang 1 bungkus. Lauknya secukupnya. Sana. Terus kita gimana? Kalian semuanya gak usah makan. Udah sana cepetan. Wah, lama banget sih. Tunggu.
Ibu duduk di situ. Ayo duduk. Bu, ibu pasti dendam kan sama aku? Ibu mau ngebunuh aku kan? Ibu pasti mau ngeracunin aku dengan nasi padang ini. Ayo ngaku! Mendingan sekarang ibu makan dulu ini, supaya kalau mati duluan, itu ibu, bukan aku. Gak berani kan? Hah? Ibu gak berani kan? Sekarang buka mulutnya. Ayo, A. Ayo makan. Ayo telan. Oh, nggak kenapa-napa. Ya udah, sekarang ibu boleh pergi. Ayo cepetan pergi. Aku mau makan. Nanti nafsu aku hilang lagi. Permisi. Permisi. Watinya ada? Ya ampun, nggak ngerti ngomong apa sih nih orang ini. Bilang aja dari Mirna. Mirna. Mbak Mirna? Kok Mbak Mirna bisa tahu rumah saya, Mbak? Jangankan rumah kamu, anak kamu, sama laki-laki yang kamu bawa ke dalam sini, saya juga tahu. Mana janji kamu? Katanya kamu mau nyerahin satu anak lagi yang kamu culik. Iya, Mbak. Yaudah gini aja, saya tunggu paling lama jam 6 sore. Kalau kamu nggak nyerahin juga anak hasil culikan kamu, salah satu dari anak kamu, saya ambil. Mbak. Apa sih? Sini kamu. Sini. Jangan macem-macem ya. Kalau sampai kamu berani macem-macem, bukan cuma suara kamu yang hilang, tapi nyawa kamu bisa hilang. Ngerti kamu? Apa sih? Kenapa? Nah, ini bukan urusan ibu. Ada penculik! Hei, tolongin! Ada apaan, Bang? Ada apaan? Ada penculik! Kemana? Mana dia? Udah. Pakai jilbab. Ayo, Kejar. kejar dia. Ayo, sini kamu. Ayo sini. Nanti kalau kamu ditanya sama orang, kamu lihat penculik apa enggak, kamu bilang enggak. Ngerti? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah. Kemana dia lari? Ayo kita kejar sana, yuk. Ayo kita kejar sana. Bu Wati, ngeliat perempuan yang berjilbab merah nggak ke sini? Enggak, Pak. Saya nggak lihat.
mungkin lari ke sana, Pak. Makanya Ya, Bu, bentar, Pak, Ibu ya. Iya, iya. Ayo. Sini, Kak. Sini. Nek, tadi ibu barusan menculik bayi. Sini kamu. Jaga omongan kamu. Ibu ngelakuin semua ini demi kalian. Supaya kamu bisa tetap hidup. Supaya kamu bisa bersekolah. Ngerti kamu? Ibu jahat. Ibu Sini. jahat. Ibu nggak usah ikut campur. Ayo ikut ibu. Ayo. Ayo. Sini. Masuk. Masuk. Apa sih, Bu? Bu, buka pintunya, Bu. Ya, kunci pintunya. Bu. Aduh, Mbak Mena telepon lagi. Dia pasti marah besar sama aku. Karena aku gak berhasil culik anak hari ini. Halo? Wati, kamu sudah melanggar janji. Maaf, Mbak. Tapi tadi saya udah coba untuk culik anak, tapi saya nggak berhasil, Mbak. Jangan pernah cerita ke saya tentang kegagalan kamu. Kamu harus ingat, kalau jam 6 sore kamu tidak menyerahkan Anak hasil culikan berarti anak kamu bawa ke sini. Mbak. Jangan, Mbak. Sabar dulu. Wati, kamu tahu kan kalau saya tidak pernah main-main. Gini aja, Mbak. Sekarang juga saya akan bawa anak saya ke sana untuk jaminan. Kalau sampai besok saya nggak berhasil untuk culik anak saya jadi milik Mbak. Aku menunggu anak kamu sekarang. Baik, Mbak. Saya antar anak saya sekarang ke sana. Sini keluar ya, sini. Sama ibu sini. Oh, jangan nangis. Sini. Sini ibu ya. Sini sayang. Anak ibu, jangan nangis dong. Ayo, kita jalan-jalan ke mall ya. Mau kan? Nenek, aku mau ke mall. Iya. Tuh kan, nenek kamu aja izin kamu. Ya, yuk. Kita pergi. Lepas. Lepasin. Lepasin, Bu. Oh ya.
Halo, selamat malam anak cantik. Ini siapa, Bu? Ini Tante Mirna. Tante Mirna ini teman ibu. Orangnya baik banget. Katanya kita mau ke mall, Bu. Ke mallnya besok aja ya. Hari ini kamu nginep di rumah Tante Mirna. Anak cantik, Tante Mirna punya mainan banyak banget. Kamu mau kan nginep di sini? Bagus. Wati. Besok itu jadwal untuk bawa anak-anak ke pulau. Jadi kalau kamu sampai jam 12 siang gak bisa bawa anak hasil culikan lagi, berarti anak kamu akan saya bawa ke pulau juga. Ngapain Pak Lurah ada di sini? Ibu Wati menculik Fitri. Pak, Bapak jangan asal nuduh saya. Mana mungkin saya nyulik anak saya sendiri. Bu Wati, sekarang di mana Fitri, Bu? Mau apa, Pak? Kenapa Bapak menanyakan keberadaan anak saya? Karena saya mendapat laporan dari warga kalau Ibu Wati sudah menculik Fitri. Ingat, Fitri itu anak ibu sendiri. Tahu, justru itu. Mana mungkin saya nyulik anak saya sendiri. Pak Lurah jangan asal nuduh saya ya. Siapa yang lapor, Pak? Dia yang lapor. Sekarang juga saya minta Pak Lurah segera meninggalkan rumah saya. Atau saya lapor polisi dan saya laporkan Bapak karena Bapak sudah mengganggu rumah tangga saya dan menuduh saya tanpa bukti. Tunggu apa lagi, Pak? Pak Lurah lupa. Pintu keluar di mana? Oh. Berani ya? Hah? Halo Mbak Mirna. Mbak, saya mau pinjam mobil Mbak. Saya mau buang ibu mertua saya Mbak. Karena dia bisa menggagalkan bisnis kita. Selamat tinggal perempuan tua. Nek. Nenek. Nenek di mana? Nek. Nenek. Nek. Ada apa? Nenek di mana, Bu? Nenek kamu pergi. Pergi ke mana, Bu? Gak tahu. Tadi ibu udah kejar nenek kamu. Tapi nenek kamu terus aja lari tuh. Udah, kamu gak usah sedih. Mungkin
nenek kamu tuh lebih bahagia kalau di luar rumah kita. Terus Fitri kemana, Bu? Kalau Fitri, dia lagi nginep di rumah teman ibu. Besok juga udah balik kok. Udah ya, kamu gak usah sedih. Ada tamu, Bu. Sini kamu. Masuk. Kenapa? Kamu kaget? Mau apa kamu kesini? Apa mau kamu? Aku mau rumah ini. Enggak. Enggak mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Lo mau gue masukin ke penjara? Hah? Firman denger ya. Kamu nggak akan bisa ngusir aku dari rumah ini. Sekarang lo ambil sertifikat rumah ini atau gue telepon polisi untuk ngejemput lo biar lo di penjara. Lo mau? Kamu bener-bener jahat tau nggak? Yang jahat itu gue apa lo? Gue nggak pernah menculik bayi. Ngerti lo? Sekarang lo ambil sertifikat rumah ini. Oh iya. Besok jam 10 lo harus keluar dari rumah ini. Karena rumah ini udah mau gue jual. Ada apa, Bu? Pak, dia ngambil sertifikat rumah saya, Pak. Tolong kembalikan sertifikat rumah Bu Wati. Pak, ntar dulu Pak. Saya akan kembalikan sertifikat Wati asal dia mau mengembalikan handphone yang udah ambil punya saya. Bu Wati, silakan kembalikan handphone dia. Enggak, Pak. Handphone ini saya sita. Kan Pak, dia nggak mau ngembalikan handphone saya karena di situ ada video untuk membuktikan kalau dia itu penculik bayi. Bohong. Bohong. Itu semua bohong, Pak. Jangan percaya. Pak, udah ambil aja dulu handphonenya, terus Bapak buka, terus Bapak lihat. Enggak, Pak. Jangan percaya omongan dia, semua bohong. Ambil aja, Pak. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Nah, Pak. Sekarang Bapak lihat, bisa lihat. Buka. Enggak. Kejar! Pak, tangkap Pak! Bang. Antarin saya, Bang. Ayo kemana? Tanah Abang, Bang. Sabar, Neng. Udah, stop. Percuma kita kejar. Kamu itu ceroboh, Wati. Ini bisa bahaya. Iya, Mbak. Maafin saya ya, Mbak. Mereka akan lapor polisi dan kita akan digerebek. Berarti pagi-pagi saya akan bawa anak-anak itu ke pulau. Termasuk anak saya, Mbak. Iya, termasuk anak kamu. Mbak, tolong, Mbak. Tolong lepasin anak saya, Mbak. Tolong. Wati, saya tidak akan melepaskan anak kamu. Karena ini untuk pelajaran atas semua kebodohan kamu. Mbak, kalau boleh saya tahu untuk apa anak-anak itu dibawa ke pulau, Mbak? Untuk saya jual organ tubuhnya. Bukannya waktu itu Mbak bilang sama saya kalau anak hasil penculikan itu dijual sama orang kaya yang nggak punya anak, Mbak. Dengar ya,
Kalau anak-anak hasil culikan itu saya jual cuma ke orang kaya, uangnya nggak seberapa dibanding saya jual setiap organ tubuhnya. Ngerti? Anak saya? Termasuk anak kamu. Fitri. Jangan. Bawa jangan. Ibu. Iya, Nak. Aku mau dibawa kemana sih, Bu? Kamu yang sabar ya. Ikut. Ibu, aku mau dibawa kemana? Mbak, boleh saya ikut mengantar anak-anak itu, Mbak? Kamu itu tidak bisa dipercaya, Wati. Yang ada kamu malah membahayakan bisnis saya. John! Mbak, tolong Mbak. Mbak, beresin dia. Botak, Pak, polisi. Pak, tolongin saya, Pak. Ada anak hasil penculikan yang mau dibawa ke pulau, Pak. Di mana posisinya, Bu? Di Jalan Kembangan, Pak. Saya bisa antar Bapak ke sana. Ayo kita berangkat. Ayo, Bu. Iya. Mana penculikan, Mbak? Mereka ada di dalam, Pak. Ayo. Itu mereka, Pak. Tunggu! Mbak, mau kemana, Mbak? Ayo kita kejar. Kita ambil jalan pintas. Itu orang ngapain ya? Bu, bangun, Bu. Siapa yang ngikut Ibu? Duh, tega banget nih orang. Iya, saya bukain. Cepet. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, Allah. Pak, kenapa ini? Bu, tolong Bu, bantuin Bu. Angkat. Ibu, maafin aku, Bu. Maafin atas semua dosa-dosaku sama Ibu.
Angkatan! Keluar! Polisi, Bu. Iya. Keluar semuanya. Angkatan! Tangan semua! Ayo semuanya adik-adik. Ayo ke mobil. Pak, tolong Pak. Iya, Dek. Pak, aku mau ketemu sama Ibu. Ibu kamu siapa, Dek? Ibu aku yang ngejar mobil ini. Ya udah, ayo ikut Om. Ayo, biar Om antar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni segala dosa. Ibu bapak sekalian, manusia itu pasti akan mengalami galau atau sedih pada saat ada orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Seperti pada saat Rasulullah sedih didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kenapa kamu sedih? Sedangkan Allah memberikan 5 keistimewaan bagi kamu dan umatmu yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum kamu." Yang pertama, kata Allah, "Ana fi dhannil abdi." Saya bagaimana prasangka umatku saja. Kalau umatku berprasangka baik, maka saya akan berbuat baik. Tapi kalau umatku berprasangka buruk, saya pun juga akan berbuat buruk. Yang kedua, siapa orang yang menutupi aib orang di dunia, maka di akhirat aibnya akan ditutupin. Yang ketiga, pintu tobat akan selalu terbuka selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Yang keempat, siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka sudah dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Yang kelima, sayang, doain ya nak. Sebab yang kelima, siksanya orang yang wafat ini akan diangkat oleh Allah karena ada doa daripada orang yang masih hidup. Makanya jangan berhenti ngedoain.